Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7 kita, yaitu membahas tentang prisma. Pertama kita lihat dulu pengertian prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang kongruen ataupun sama, yaitu sisi alas, kemudian sisi atasnya, dan juga dibatasi oleh sisi tegak. Ini sisi tegaknya, ini sisi tegaknya, ini juga sisi tegaknya, yang bentuknya itu ialah segi empat. Ini dia segi empat, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini juga ada 1, 2, 3, 4. Kemudian prisma itu sendiri mempunyai banyak jenisnya, sehingga namanya itu disesuaikan dengan bentuk alasnya. Misal seperti pada gambar yang nomor 2 ini. Nah, dia alasnya itu berbentuk segitiga, maka namanya itu ialah prisma segitiga. Gambar nomor 1 ini alasnya berbentuk segi empat, maka dinamakan prisma segi empat. Dan gambar ini alasnya berbentuk segi 5, maka namanya itu prisma segi 5. Sehingga muncullah rumus ialah prisma segi n, di mana n itu tergantung bentuk alasnya. Selanjutnya kita akan membahas poin pertama, yaitu tentang unsur-unsur prisma. Dan di sini Ibu akan mengambil prisma segi 5 untuk kita lihat unsur-unsurnya, karena dia setiap prisma itu berbeda unsur-unsurnya. Prisma segi 5 berbeda unsurnya dengan prisma segi 3. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat unsur prisma yang pertama ialah bidang, atau kita sebut dengan sisi. Untuk prisma segi 5 sendiri, ia terdiri dari 7 buah sisi, yaitu yang pertama ialah sisi alas dan sisi atasnya yang berbentuk segi 5. Nah, lihat di gambar, ada untuk sisi alasnya A, B, C, D, E, kemudian untuk sisi atasnya F, G, H, I, J. Nah, kalau misalnya dia prisma segi 3, maka dia hurufnya hanya 3. Ini dia. Kalau ini kan 5, kalau yang prisma segi 3 itu A, B, C, D, E, F. Nah, itu dia BD-nya ya. Kemudian sisi berikutnya ialah sisi tegak yang berbentuk segi 4. Nah, ini sisi tegaknya. Ini sisi tegaknya berbentuk segi 4. Contohnya A, B, G, F, kemudian B, C, H, G, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di catatan. Nah, kita mempunyai rumus untuk menghitung banyak sisi ataupun bidang prisma segi n. Jadi dia berlaku rumus secara umumnya ialah n tambah 2, di mana n ini diganti dengan prisma segi berapa misalnya. Contoh, misalnya kita mau coba prisma segi 5, maka n-nya diganti dengan 5, jadinya 5 tambah 2 sama dengan 7. Ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi terbukti. Bisa juga dilihat di gambar. Nah, kemudian unsur prisma yang kedua ialah rusuk. Prisma segi 5 sendiri terdiri atas 15 rusuk, yaitu ada rusuk alas, rusuk atas, kemudian rusuk segi 4 atau sisi tegaknya. Nah, untuk rusuk alas bisa kita lihat contohnya ialah AB, BC, CD, dan seterusnya. Untuk rusuk atas contohnya FG dan GH dan seterusnya. Kemudian untuk rusuk sisi tegaknya contohnya ialah AF, BG, CH, dan seterusnya. Selanjutnya kita mempunyai rumus untuk mencari banyak rusuk pada prisma segi n. Rumus ini berlaku secara umum. Rumusnya ialah 3 kali n. Nah, contohnya ialah kita ambil prisma segi 5 lagi. Jadinya 3 kali n-nya diganti dengan 5, hasilnya adalah 15.
Jadi ini ada 5, ini ada 5, ini ada 5. Jadinya semuanya adalah 15. Nah, untuk unsur yang ketiga ialah titik sudut. Untuk prisma segi 5 ada 10 titik sudutnya, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi ada 10. Terdapat rumus cepat untuk menghitung panjang titik sudut prisma segi N, dan rumus ini berlaku secara umum, yaitu 2 kali N. Contohnya kita ambil prisma segi 5, jadi 2 dikali N-nya kita ganti dengan 5. Jadinya sama dengan 10. Nah, terbukti ya ada 10. Nah, untuk unsur prisma yang keempat ialah panjang rusuk tegak. Contohnya misalnya AF, BG, CH, dan seterusnya. Itu merupakan tinggi prisma. Jadi AF, BG, CH, dan seterusnya itu merupakan tinggi prisma. Dan panjangnya itu semuanya sama. Misalnya AF panjangnya itu 10 cm, maka BG, CH, DI, dan EJ itu panjangnya juga 10 cm. Nah, untuk unsur prisma yang kelima ialah diagonal bidang ataupun sisi prisma segi 5 terdiri atas 20 buah, yaitu, nah, ingat dia diagonal bidang itu berseberangan, garis yang berseberangan. Kalau misalnya AB itu disebut dengan sehadap karena dia di samping, tapi kalau AC kemudian AD itu disebut dengan berseberangan. Itulah diagonal bidang. Nah, contohnya ialah AC, AD, kemudian FH, FI, kemudian kalau di sisi tegaknya ada AG dan BF. Itu contohnya ya. Nanti lebih jelasnya dilihat lagi di penjelasan ini. Untuk unsur yang keenam ialah diagonal ruang. Diagonal ruang prisma segi 5 itu sendiri terdiri atas 10, yaitu contohnya ialah AH, kemudian ada AI, kemudian juga ada misalnya BI dan BJ. Jadi dia ialah garis yang ditarik dari titik sudut bawah ke titik sudut yang di atas, dan dia melalui 2 buah sisi. Nah, untuk yang ketujuh ialah bidang diagonal atau bidang lain yang ada di dalam prisma. Contohnya ialah AD, IF, kemudian nanti juga ada BD, IG. Nah, jadi nanti bisa dilihat kembali di catatan. Dan inilah unsur-unsur dari prisma sendiri, yaitu terdiri dari 7 unsur.